Heboh, kembali terungkap fakta-fakta mengejutkan terkait kasus korupsi jumbo 1.000 triliun di Pertamina. Teman-teman pasti akan kaget setelah mengetahui fakta ini. Ya, karena saat ini telah terungkap siapa dalang utama pembongkar kasus korupsi mega jumbo ini. Ia tidak lain dan tidak bukan, ternyata the real aktor pembongkar kasus ini adalah Presiden Jokowi yang sudah dari dahulu mengetahui adanya kejanggalan dan kecurangan pada proyek-proyek minyak di tanah air. Saya tahu yang impor siapa sekarang. Yang saya sampaikan, kalau mengganggu acara B20, mengganggu acara B30, mengganggu tadi yang urusan DME, urusan polipropilin, hati-hati. Pasti akan saya gigit orang itu. Kenapa ini enggak dikerjakan tahun-tahun? Ya karena masih banyak yang senang impor minyak. Gampang menyelesaikan masalah dengan impor itu paling mudah. Untungnya juga gede, bisa dibagi-bagi kemana-mana. Bla-bla aja memang. Kejadiannya seperti itu. Iya, seperti yang telah kita ketahui, kasus Pertamina yang ditangani Kejaksaan kali ini juga menyangkut kasus impor migas. Dan judul kasus ini adalah Tata Kelola Minyak Mentah dan Produk Kilang Subholding Pertamina dan KKKS yang sudah terjadi dari sejak tahun 2018 hingga akhirnya berhasil dieksekusi oleh Presiden Prabowo. Ya, tidak lama usai pertemuan antara Pak Jokowi dengan Presiden Prabowo, secara mengejutkan Presiden Prabowo langsung memanggil Jaksa Agung dan seluruh jajaran Jaksa Agung Muda ke istana, dan tentu pemanggilan para jaksa ini adalah salah satu agendanya adalah untuk membersihkan masalah kebocoran di kasus minyak Pertamina ini. Sebab sudah dari jauh hari, dari sejak Presiden Jokowi masih menjabat, beliau sudah terang-terangan dan belak-belakan membocorkannya ke publik di depan ratusan wartawan. Karena apa? Kita tahu apa yang namanya impor minyak, impor gas kita ini gede banget. Padahal kita juga memiliki sumur-sumur minyak yang bisa berproduksi ditingkatkan. Ya, mestinya produksinya ditingkatkan. Kalau betul-betul kurang baru impor, bukan menggantungkan terus pada impor dan lifting produksi minyak kita turun terus, ya nggak akan rampung-rampung. Ya kalau barang impor itu bisa diproduksi dalam negeri, kenapa harus kita impor? Ya contoh tadi minyak dan pembangunan kilang minyaknya, refinery-nya. Kenapa enggak sudah 30 tahun lebih kita enggak bangun satu kilang pun? Nah kalau ini kilang dibangun itu ada turunannya nanti. Petrochemical itu bisa langsung larinya kemana-mana. Masa kita masih import petrokimia, padahal kesempatan untuk membuat itu terbuka lebar dan tidak dikerjakan. Ini ada apa? Ini mau kita selesaikan ini. Ini gede banget ini. Kalau bisa menyelesaikan refinery, kemudian akan import-import petrokimia ini akan langsung anjlok turun. Ya, jadi sudah dari sejak dahulu Pak Jokowi telah mengetahuinya dan langsung to the point. Itulah mengapa sebabnya Pak Jokowi banyak mendapatkan serangan bertubi-tubi dari kalangan mafia migas. Sampai-sampai dari awal beliau memerintah sudah banyak tuduhan liar, dari mulai kasus Bapak minta saham yang menyebutkan nama Presiden Jokowi dan masih banyak lagi. Sampai-sampai Pak Jokowi akhirnya memberikan atensi khusus untuk kasus minyak ini segera diselesaikan. Berkali-kali Pak Jokowi membeberkan masalah minyak ini ke publik. Kenapa ini tidak dikerjakan dari dulu? Karena ada yang senang impor minyak. Saya tahu yang impor siapa sekarang. Yang saya sampaikan, kalau mengganggu acara
B20, mengganggu acara B30, mengganggu tadi yang urusan DME, urusan polipropilin, hati-hati. Pasti akan saya gigit orang itu. Nggak akan selesai-selesai kalau ini masalah ini tidak kita selesaikan. Kita ini sangat melimpah. Nah, kok kita impor? Lah ini yang senang impor ini ya. Bukan saya cari, udah ketemu lah siapa yang senang impor, udah ngerti saya. Hanya perlu saya ingatkan bolak-balik, hati-hati. Kamu hati-hati. Saya ikuti kan. Jangan menghalangi orang gara-gara kamu senang impor. Kalau ini bisa dibikin ya udah, nggak ada impor lagi. Lah saya kerja apa Pak? Ya urusanmu. Kamu udah lama menikmati ini. Dan setelah itu, Presiden Prabowo juga ikut mengungkapkan masalah ini ke publik. Apa yang kami perjuangkan adalah untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. Kami paham dan kami mengerti. Jadi saudara-saudara, ya, 100 hari pertama kami akan baik. Dalam arti saya berharap ada kesadaran. Saya pernah menyampaikan seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu. Sebelum kau dibersihkan. Dan saya ingatkan semua aparat, kesetiaanmu adalah kepada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Kalau kau tidak setia kepada rakyat Indonesia, kalau kau menghalangi kebijakan-kebijakan yang untuk membantu rakyat Indonesia, saya akan tindak, saudara-saudara sekalian. Dan saya minta menteri-menteri, pemimpin-pemimpin lembaga, tidak ragu-ragu. Saudara-saudara kita hanya bekerja untuk bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Dan tidak lama setelah Pak Prabowo membeberkan ke publik, para penjahat migas tersebut langsung ditangkap. Wah, luar biasa ya. Kerjasama hebat, operasi senyap dari Pak Jokowi dan Presiden Prabowo. Ya, semoga saja Pak Prabowo betul-betul dapat merapihkan semua tikus-tikus yang berkeliaran di negeri kita ini ya. Nah, kalau menurut teman-teman kira-kira gimana pendapatnya mengenai info update dari Pak Prabowo ini? Teman-teman dukung atau ada pendapat lain? Bantu dong berikan pendapat dan alasannya di kolom komentar ya. Ya, siapa tahu saja pesan dari teman-teman dapat tersampaikan ke pemerintah. Bantu dong berikan pendapatnya di kolom komentar ya. Oke, jadi itulah info update untuk tanah air. Oke, masih banyak menonton, jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.